Sahabat, bacalah biografi, karena itulah sejarah yang hidup, sejarah tanpa teori. Ini pandangan dari Benyamin Disraeli, salah satu Prime Minister yang dianggap terbesar dalam sejarah Inggris. Benyamin Disraeli menyatakan bahwa ia mempelajari politik bukan dari ilmu politik, tapi dengan membaca banyak sekali biografi, karena melalui buku-buku itulah, melalui kisah-kisah hidup itulah, ia melihat, ia mendapatkan inspirasi para tokoh-tokoh yang melampaui zamannya. Itulah pentingnya membaca biografi. Ini kutipan yang kuat untuk kita mengantar webinar diskusi bulan ini dari Esoterika yang ke-20. Topiknya adalah membaca Santo Paulus berdasarkan buku biografi yang ditulis oleh Karen Armstrong. Yang menjadi pembicara adalah sahabat kita, Pendeta Dr. Martin L. Sinaga. Sahabat kita ini, Dr. Martin ini, ia tidak hanya pendeta, tapi ia juga seorang akademisi, sehingga memang ia sangat otoritatif untuk bicara mengenai Santo Paulus, juga bicara mengenai buku biografi soal Santo Paulus. Ini bukunya, buku aslinya ditulis oleh Karen Armstrong dalam bahasa Inggris, Santo Paul, The Misunderstanding Apostle, ditulis di tahun 2016. Baru 5 tahun kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Santo Paulus, Rasul yang dicela dan dicinta. Ini tokoh yang dianggap sering disalahpahami oleh para pengagumnya, tapi juga tokoh yang oleh para pengkritiknya dianggap tokoh yang banyak membuat kesalahan. Mengapa tokoh ini penting dan mengapa buku ini penting? Karena buku ini, buku Karen Armstrong ini, ia menafsir ulang Santo Paulus. Ia mencoba membaca Santo Paulus dengan cara yang berbeda. Dan Santo Paulus kita tahu begitu penting perannya, dan ia dianggap co-founder teologi Kristen dan Katolik. Karena setelah Yesus Kristus, Santo Pauluslah yang dianggap paling besar perannya membangun teologi agama Kristen, sehingga akhirnya dari ajaran Kristen, ajaran Kristus, ajaran Yesus, dia berubah menjadi agama yang mendunia. Masalahnya, Santo Paulus dianggap penting karena ini perannya, bahwa di New Testament itu ada 27 surat. Bisa kita bayangkan 13 surat dari 27 surat itu, hampir separuh itu berhubungan dengan Santo Paul. 7 surat dianggap autentik ditulis oleh Santo Paul. 6 lainnya ditulis atas nama Santo Paul yang dianggap itu ditulis oleh para murid-muridnya. Di samping itu juga Santo Paul dianggap memberikan narasi teologis soal penyalipan dan kebangkitan Yesus. Secara historik, hal yang lazim di era itu seorang manusia disalib, tapi oleh Santo Paul ini ditafsir sebagai satu bentuk pengorbanan Yesus untuk menebus dosa-dosa para pengikutnya, dan juga soal kebangkitan Yesus dari kematiannya. Ini pun diberikan satu tafsir dan makna teologis oleh Santo Paulus sebagai kebangkitan yang akan menjamin para pengikutnya
untuk berada dalam keselamatan di hari judgment, di hari akhir. Dan juga yang juga sangat penting dari Santo Paulus ini, ia dianggap menjadi generasi pertama yang bertanggung jawab menyebarkan agama Kristen keluar Israel. Karena itulah kemudian melalui peran Santo Paulus ini, pelan-pelan agama Kristen melepaskan diri dari tradisi Judaism dan ia berubah menjadi tak hanya agama yang berbeda dari Judaism, tapi sekarang ini menjadi agama yang terbesar, yang terbanyak pemeluknya, dan pastilah itu karena pemeluknya terbanyak itu berada di luar negara Israel. Jadi peran Santo Paulus ialah yang pertama membuka pintu gerbang bagi menyebarnya agama Kristen dari Israel ke seluruh dunia. Karena itulah segala hal yang berhubungan dengan tafsir ulang tokoh ini menjadi penting, termasuk buku Karen Armstrong. Sebelum buku Karen Armstrong ditulis, inilah serangan yang acap kali diterima oleh Santo Paulus. Ia tokoh yang sangat penting, tapi juga pada saat yang sama dianggap juga sangat kontroversial. Ia dianggap mengubah ajaran Yesus yang egaliter menjadi satu ajaran yang agak gelap karena dianggap ikut merendahkan wanita dan juga otoritarian. Acap kali dikutip dari suratnya Santo Paulus yang mengatakan bahwa wanita sebaiknya jangan bicara di gereja, ya. Wanita harus patuh pada suami, dan juga dianggap banyak elemen-elemen otoritarian dari teologi yang dibangun oleh Santo Paulus. Ia pun juga dianggap mengharuskan budak untuk setia kepada majikannya. Memang ia hidup di era perbudakan, tapi sebagai tokoh yang besar saat itu, ia tidak dianggap membuat budak melampaui situasi zamannya, tapi sepertinya ia mengkonfirmasi dan menanamkan lebih jauh lagi agar para budak itu menerima posisinya sebagai budak, ya. Dan juga ketiga yang juga dianggap bagian dari ajaran gelap Santo Paulus ini, ia dianggap mengajak pengikutnya untuk patuh pada penguasa secara tidak kritis. Ini elemen lain dari kritik atas Santo Paulus. Dan karena itulah datang buku dari Karen Armstrong ini untuk melakukan pembelaan. Kalau kita baca buku ini, ia menyatakan bahwa ajaran Santo Paulus yang dikritik itu umumnya dari surat yang mengatasnamakan Santo Paulus. Itu surat yang dibuat kemudian setelah wafatnya Santo Paulus dan diduga itu dibuat oleh murid-muridnya Santo Paulus. Jadi itu ajaran yang gelap itu tadi, itu bukan dari tulisan tangan asli Santo Paulus. Bahkan lebih jauh dari itu, Karen Armstrong juga mengatakan lebih dari tokoh-tokoh di generasi pertama Kristen itu, Paul justru mencoba menyatukan agama Kristen Yahudi dengan agama Kristen non-Yahudi. Begitu beragam ras dan etnik yang ia hadapi dari Yahudi, terutama dari non-luar Yahudi itu, sehingga ia melakukan begitu banyak kompromi agar tercipta satu ajaran yang bisa diterima kepada begitu beragamnya komunitas. Nah, inilah arti penting buku Karen Armstrong. Ia mencoba menafsir ulang peran Santo Paulus itu, sehingga aneka kritik yang datang pada Santo Paulus ia bisa tafsir ulang, dan ia berikan justru peran yang lebih mulia kepada Santo Paulus, bahwa melampaui para apostol, melampaui para rasul-rasul zaman itu, Santo Paulus yang paling mencoba menyatukan komunitas Kristen yang semakin besar meluas keluar Israel.
Tapi memang zaman sudah berubah. Zaman sudah berubah. Di era itu Paul kita tahu dia sangat keras terhadap seks sebelum menikah. Ia juga sangat keras terhadap perceraian. Ia juga sangat keras kepada homoseksualitas. Bahkan juga Paul kita kenal, ia menganjurkan satu kehidupan terutama bagi pendeta, kehidupan tanpa seksualitas. Ini ajaran yang terus dibangkit-bangkitkan, dirawat oleh umumnya para penganut konservatif dari agama Katolik. Tapi zaman sudah berubah, ya. Kita lihat di sini bahwa majority sudah menyatakan menganggap bahwa seks sebelum pernikahan secara moral itu tak ada masalah. Ini survei dari Gallup Poll di tahun 2001. Jadi kita lihat 2000 tahun setelah ajaran Santo Paul ini, yang larangannya jangan lakukan seks sebelum menikah, tapi di era sekarang dianggap seks sebelum menikah secara moral oke-oke saja. Bahkan juga perceraian pun yang begitu keras dilarang oleh Santo Paul, sekarang ini dianggap perceraian pun juga secara sosial bisa diterima. Zaman sudah berubah, dan juga bentuk keluarga, dan juga suami istri, dan juga orang tua, bahkan untuk kasus tertentu dianggap dapat merawat anak-anaknya lebih baik ketika mereka bercerai ketimbang tetap terikat dalam perkawinan, tapi perkawinan yang tidak harmonis. Justru kesehatan bagi anak-anak lebih baik orang tua mereka berpisah, dan setiap anak tetap bisa berkomunikasi dengan ibunya atau dengan ayahnya. Jadi kita lihat betapa berubahnya zaman. Satu hal yang dulu itu dianggap secara moral salah, sekarang secara moral bisa diterima. Hal yang sama juga dengan same-sex marriage. Di era Santo Paul, itu dia begitu keras sekali menghantam homoseksualitas. Itu perbuatan yang tak bisa diampuni. Tapi sekarang kita tahu, bahkan pernikahan antar kaum homoseksualitas, pernikahan antar gay dan lesbian, itu sudah dilegalkan di 30 negara. Bukan saja homoseksual sekarang ini tak lagi dianggap itu secara moral salah, bahkan pernikahannya sudah dilegalkan oleh negara, dan tak tanggung-tanggung 30 negara yang melegalkan ini semuanya adalah negara yang paling maju secara ilmu pengetahuan, yang juga paling maju secara ekonomi, yang juga paling berlimpah secara budaya. Sekali lagi kita lihat betapa sudah berubahnya zaman 2000 tahun setelah Santo Paulus. Nah, ini juga survei yang menyatakan bahwa 52% dari penduduk Amerika, kita tahu Amerika sebenarnya termasuk negara modern yang agamanya paling kuat. Kalau di Eropa, negara-negara di sana tak lagi sekuat Amerika dalam memeluk agama, tapi di Amerika itu penduduknya masih kuat sekali memeluk agama. Tapi di Amerika sekalipun 52% meyakini bahwa Yesus bukanlah Tuhan, ia adalah seorang guru spiritual yang besar. Kita tahu juga Son of God adalah terminologi yang diciptakan oleh Paul. Waktu itu, di era itu, Yesus Kristus seringkali disebut sebagai Yesus Kristus saja, atau Yosef Son, atau Mesias. Kemudian Santo Paul menciptakan terminologi yang lebih kuat lagi, Yesus sebagai Son of God. Ketika mendengar itu, tentu saja para pemeluknya memberikan tafsir yang beragam mengenai Son of God ini, sebagai menyatakan ini adalah metafor. Son of God ini tidak benar-benar Son of God, tapi ini hanyalah metafor bagi orang yang jiwanya, spiritnya begitu dekat dengan yang ilahiyah, dengan Tuhan.
tapi sebagian mengartikannya secara tekstual bahwa ia benar-benar anak. Anak dalam pengertian manusia, anak dari Tuhan. Keyakinan ini, bahkan yang tekstual sekalipun, dipeluk lama sekali. Namun sekarang kita lihat kembali zaman sudah berubah. Bahkan di Amerika Serikat, 52% menyatakan mereka tak lagi meyakini Yesus ini anak Tuhan atau elemen dari Tuhan itu sendiri. Ia dianggap adalah seorang guru spiritual yang besar saja. Jadi demikianlah kita lihat betapa Santo Paul, tokoh yang begitu berpengaruh 2000 tahun yang lalu, itu bisa ditafsir ulang aneka pandangannya yang tadinya ia dianggap gelap, menafsir ajaran Yesus menjadi lebih otoritarian, tapi di mata Karen Armstrong ia adalah tokoh yang baik-baik saja. Begitu banyak sisi gelap dari Santo Paul, sebenarnya itu hanyalah tafsir dari surat yang bukan ditulis asli oleh Santo Paul. Namun kita juga lihat di luar Karen Armstrong sana bahwa zaman sudah begitu berubah. Apa yang dulu secara moral disalahkan, sekarang secara moral bisa dipahami. Sekali lagi kita kembali kepada kutipan Benjamin Disraeli bahwa dengan membaca biografi kita pun memahami sejarah yang hidup, termasuk membaca ulang biografi Santo Paul. Kita pun kembali membaca seorang tokoh yang begitu berpengaruh di zamannya dengan segala macam kendala dan inspirasi yang ia ciptakan. Salam.